Gimana kira-kira rasanya waktu kalian Zoom meeting, tiba-tiba ada yang datang dan nyamar jadi salah satu teman kalian yang hari itu absen? Hai teman-teman, apa kabar? Eva, halo, balik lagi sama Venda di sini. Dan di video kali ini aku bakalan nge-review buku, yaitu adalah Creepy Case Club, buku kelima, salah satu novel middle grade yang aku ikutin sejauh ini. Jadi aku udah baca Creepy Case Club dari buku 1 sampai buku 5 ini, dan semuanya seru-seru banget. Cuman ya aku review di YouTube cuma buku pertama sama buku kelima aja, karena sisanya itu aku baca diem-diem aja waktu menghabiskan waktu luang gitu. Soalnya bukunya nggak seberapa tebel, tapi jujur ceritanya seru banget. Sebelum aku mulai review buku ini, aku bakalan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Kak Rizal Irwan yang untuk kedua kalinya memberiku kesempatan untuk membaca karyanya yang sungguh sangat luar biasa. Buku ini bercerita tentang 3 sekawan bernama Jani, Namira, dan Veldy yang kali ini lagi-lagi didatangi oleh sosok misterius waktu mereka terjebak di rumah aja dan waktu mereka lagi kelas online di Zoom gitu. Seharusnya kelas ini tuh hanya bisa diakses oleh murid dan guru, tapi orang aneh ini datang dan kemudian meneror mereka dari gadget mereka masing-masing. Kira-kira apa sih yang dicari sama sosok misterius ini dan apa tujuannya meneror 3 sekawan ini? Novel ini adalah cerita di rumah aja, berhubung lagi COVID kali ya. Walaupun di rumah aja kita masih bisa penyelidikan. Jujur aku tuh bingung gitu harus nge-review buku ini tuh dari mana gitu kan. Karena aku mengikuti semua serialnya Creepy Case Club dan udah selesai. Bahkan sebelum aku baca buku ini tuh aku reread dan membandingkan gitu gimana ceritanya Creepy Case Club. Yang aku dapatkan tuh cuma satu hal, tulisannya Kak Rizal tuh makin berkembang gitu. Terus fontnya makin kecil. Ini tuh karena nggak pengen halamannya ditambah makanya fontnya diperkecil, atau karena emang fontnya diperkecil karena pengen hemat halaman aja gitu. Apa bedanya coba? Ya udah sama aja lah ya, pokoknya intinya gitu. Dan jujur dari semua serial Creepy Case Club 5 ini tuh aku paling suka Creepy Case Club yang pohon berhantu. Kalau nggak salah yang pohon berhantu itu buku keempat kalau nggak salah ya, sama si buku ini karena si misterinya tuh menggigit banget gitu loh, kena gitu, step-stepnya tuh jelas gitu. Sedangkan sebelumnya tuh kayak yang Soleram, terus Congklak, terus siapa tuh yang Parva, itu tuh gimana ya ngomongnya, mereka tuh kayak masih belum punya, mereka tuh detektif amatiran yang belum punya arah lah mau kemana, belum punya dasaran lah, belum tahu mau kemana. Sedangkan di 2 buku terakhir ini tuh mereka udah tahu step-step apa yang harus mereka lalui, apa yang harus mereka hadapi saat ketemu hantu. Dan kekepoan mereka tuh enggak kayak dulu. Makanya aku waktu baca buku ini sama buku keempat tuh cukup kaget. Terus sebagai bukunya anak-anak, sisi creepy-nya tuh dapet banget gitu. Dan jujur aku juga lebih suka sama porsi narasinya di sini. 50% narasi, 50% percakapan, dan narasinya tuh lebih banyak. Dan narasinya tuh semi show dan tell sih menurutku. Jadi kita tuh bisa tahu gitu pemikirannya si Namira dan kawan-kawan. Di sisi yang bersamaan kita dikasih tahu, ditunjukin gitu efek dari tindakan mereka, tindakan apa sih yang bakal mereka ambil dan untuk memecahkan masalah ini gitu. Alurnya sendiri tuh alurnya terus bergerak maju dan aku sangat menikmati buku ini. Jujur baca buku ini tuh waktu di tempat kerja ya, waktu kayak setelah kerja gitu. Aku baca waktu shift malam, mulai dari jam 9 gitu sampai jam 12 malam tuh aku udah dapet segini, kayak banyak banget gitu. Terus aku selesaiin deh tadi pagi waktu sahur tuh langsung kelar, dan waktu selesai tuh kayak langsung bilang, ih gila sih ini buku, sumpah keren banget ini buku, serius lu harus baca buku ini gitu. Aku melebih-lebihkan atau apa, karena emang ini tuh grade favorit aku dan ceritanya emang sebagus itu gitu loh. Ceritanya apa yang aku suka dan apa yang nggak aku suka ya, kayaknya tuh udah aku omongin semuanya deh. Kayaknya tuh udah nggak ada lagi gitu yang bisa aku komenin dari hal itu gitu. Jadi kalau kalian tanya serial Creepy Case Club mana yang paling aku suka, jujur aku suka semuanya, tapi aku tuh paling favorit tuh buku ini sama si serial keempatnya. Kalian baca semuanya aja karena semuanya tuh seru dan punya dan feel-nya masing-masing yang bisa dibilang sangat-sangat beda dengan sama lain.
Kalau ditanya apa yang aku suka tuh as always seperti biasa, aku suka sama cara Namira, Jani, dan juga Veldy penyelidikan. Di sini tuh waktu mereka penyelidikan, waktu mereka tuh nyari kayak nyari petunjuknya kan sama si hantu tuh kayak dikasih sepotong-sepotong gitu kan, gak kayak sebelum-sebelumnya. Itu buat aku ikutan mikir gitu, ikutan pusing gitu. Ini sebenarnya maksudnya mau apa sih, mau kemana gitu. Dan waktu penyelidikannya itu sampai di puncaknya, dimana mereka tuh harus datang ke sebuah rumah kosong yang it's mean bukan rumah kosong beneran, alias rumah kosong virtual dengan berbagai rintangannya. Tuh aku tuh merasa kayak this is one step closer gitu, dan lo bakalan ketemu apa yang lo cari. Itu tuh waktu di sini tuh waktu udah ketemu nih sama si yang dimaksud si sosoknya itu, kayak rasanya puas banget asli. Iya, hampir kelupaan. Ini buku serian kelima. Aku nggak tahu ini bakalan jadi buku terakhir atau enggak. Tapi aku berharap enggak, karena aku nggak pengen buku middle grade favorit aku yang sangat seru ini tuh berakhir. Soalnya di buku ini tuh ditis kalau si Namira dan kawan-kawan ini tuh udah kelas 6 dan sebentar lagi bakalan SMP. Aku berharapnya mereka tuh SMP bakal sekelas lagi dan punya kasus Creepy Case Club lagi gitu dengan mereka yang udah teenager gitu. Jadi stepnya udah beda gitu kan. Jadi mungkin bakalan jadi kayak ceritanya kayak Alexis Su gitu. Terus aku juga berharap mereka tuh tambah personil 1 orang lagi gitu, karena menurutku dari semua teman kelasnya itu ada 1 orang potensial banget yang bisa jadi anggota baru di Creepy Case Club. Kalau kalian tanya buku ini bisa dibeli di mana dan dibaca di mana, buku ini ada di Gramedia Digital. Udah ready kayaknya kemarin waktu aku buka di Gramedia Digital. Karena jujur aku baca buku kedua, ketiga, keempatnya itu juga di Gramedia Digital. Ada juga di Gramedia terdekat rumah kalian. Kalian juga bisa beli buku ini di toko buku online langganan kalian. Tapi jangan beli bajakan ya, beli yang original. Gimana, sampai sini kalian suka dengan cara aku mengulas? Aku punya ulasan buku-buku lainnya, misteri, romance, fantasi, dan rekomendasi serta vlog bookies. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa langsung aja ke videoku yang lainnya ya. Kita ketemu di sana, bye-bye!